Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang daripada Allah semesta alam yang menciptakan langit, bumi dan segenap isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Kami berterima kasih jika Engkau sudah menjagai kehidupan kami selama minggu ini Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menjagai kami Tuhan. Dan sekarang kami bersyukur juga Engkau sudah mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu yang lain. Untuk bisa memuji akan Engkau, menyembah akan Engkau. Membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu yang akan membentuk jiwa kami Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kehidupan Kristiani kami akan bertumbuh dari hari ke hari Tuhan Yesus. Hingga pada saatnya nanti Engkau akan datang kembali, Engkau akan memulihkan semuanya Tuhan. Kehidupan kami pun akan Engkau pulihkan sehingga kami boleh hidup di dalam kemuliaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua para pelayan Tuhan yang telah memberikan talenta mereka untuk melayani Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk melayani akan Engkau Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan, kami sadari itu hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia adalah Allah yang sungguh sangat baik. Amin saudara, Dia adalah Allah yang dahsyat. Walau dunia bergoncang, walau rasanya ada banyak masalah dalam hidup kita, tapi satu hal, kita jangan khawatir, kita jangan takut. Karena apa? Karena Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah kota benteng kita, kubu pertahanan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan kita ragu akan kasih-Nya Tuhan. Amin saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena kebaikannya, kebesarannya sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kaulah Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu Tuhan di dalam kami.
sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa sekarang dan selamanya. Come on. Mari kita serukan nama Yesus. Kita bersorak lebih lagi baginya. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku, lembah yang seram kan ku lewati. Karena Kau Allah Immanuel, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan iman kita katakan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa saudara? Oleh kuasa Yesusku. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama yuk. Tanganku ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari serukan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Takkan gentar langkahku. Amin. Kami tidak takut karena Kau beserta dengan kami. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap mampu kita lewati. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Serukan sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari Yesus, biar Roh Kudus-Mu saja Bapa yang terus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Yes, Jesus.
Kudus, Kau hadir memenuhi hati kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru Tuhan, dengan minyak yang baru urapi setiap kehidupanku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersatu
satu yang kami rindukan, tinggal di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hati kami Tuhan boleh semakin haus, lapar akan pribadi-Mu Yesus, akan firman-Mu Bapa, dan akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami boleh berjalan semakin kuat, memegang janji-Mu Bapa. Biarlah hari lepas hari kami boleh merindukan hanya pribadi-Mu Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kami jauh dari Engkau. Kami tidak mengandalkan Engkau, kami berjalan memakai kekuatan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami. Saat ini mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh berubah. Mampukan kami Tuhan untuk hidup boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang terus beracara di tengah kami, beracara di hati kami, memenuhi, memulihkan, menyegarkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan, penyembahan kami boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Mari Yesus Engkau yang memberkati setiap tangan yang memberikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan semuanya itu boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, di bumi ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan saja Bapa. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk boleh menyembahkan Engkau, boleh memujiakan Engkau. Dan tiba waktunya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya apapun yang telah kami berikan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan itu memperkenankan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini dapat menjadi suatu benih yang bertumbuh subur dalam hati kami Tuhan. Yang mengubahkan kehidupan kami dari hari ke hari, pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami diubah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam bulan ini kita sebenarnya membahas tema tentang eksposisi perjanjian lama. Tapi dalam minggu ini, khusus minggu ini kita membahas tentang Pentakosta. Karena memang minggu ini kita sedang merayakan hari Pentakosta. Ya, saya kira semua orang Kristen di seluruh dunia kita merayakan hari ini. Nah saudara, untuk itu saya mengajak kita membuka dalam Alkitab kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai
26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita akan membaca bergantian. Ya, saya akan bacakan ayat 16. Saya minta Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 17, begitu seterusnya sampai ayat 26. Nah, untuk itu saya ingin kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita membaca bagian nats utama kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya akan memulainya. Galatia 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang Pentakosta, maka biasanya ada dua hal yang harus kita ingat bahwa Pentakosta itu berbicara tentang bagaimana Allah atau Kristus memberikan Roh Kudus ke dalam gereja Tuhan, ya, supaya ada dua tugas yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan. Yang pertama, gereja Tuhan itu bisa berubah, ya, dia bertransformasi, dia diubahkan oleh Roh Kudus dari orang-orang yang tadi hidupnya tidak kudus, ya, kemudian dikuduskan, ya, oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus juga memberikan gereja Tuhan karunia-karunia rohani yang memampukan umat Tuhan bisa melayani Tuhan antar satu dengan yang lainnya, dan juga untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi Pentakosta, hari Pentakosta, ya, gereja tanpa hari Pentakosta maka gereja tidak akan menjadi gereja. Gereja hanya bisa menjadi gereja jika Pentakosta itu terjadi. Karena itu seringkali orang berkata bahwa Pentakosta adalah sebuah peristiwa di mana gereja itu dilahirkan. Karena di dalam peristiwa itulah gereja itu menjadi gereja seperti yang kita kenal sekarang ini. Ketika kita melihat bagaimana gereja awal-awal pertama yang mereka dianiaya dengan sedemikian rupa, tapi mereka tetap hidup saleh di hadapan Tuhan dan mereka tetap memberikan kesaksian kepada orang banyak. Sehingga akhirnya gereja mulai menyebar dan menyebar. Di dalam kurang lebih 300 tahun saja gereja yang tadinya menjadi sebuah agama atau sekte kecil di bawah sebuah imperium raksasa, itu Romawi. Ya, kalau kita bicara tentang Roma, kita tentu tidak bisa membayangkan Roma seperti sekarang, ya. Roma seperti sekarang hanya Italia saja. Tapi Roma dulu tuh sangat luas sekali. Nah, ada penulis yang bilang bahwa Roma itu dari tanahnya itu, kekuasaannya itu mulai dari Inggris sampai ke Irak. Ya, jadi dia mulai dari Eropa Barat di situ, kemudian daerah Turki semua, lalu masuk ke Syria, masuk ke Libanon, masuk ke Palestina, di Mesir, itu semua daerah daripada Romawi. Nah, kekristenan itu hanya menjadi satu sekte kecil yang lahir dari 12 orang begitu. Dan kemudian Tuhan mengubahkan gereja itu menjadi sebuah komunitas yang misioner dan mereka mengekspansi kerajaan yang besar itu. Tidak dengan menumpahkan darah, tapi dengan kesaksian kehidupan mereka yang menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan dalam 300 tahun, kerajaan yang besar itu kemudian menjadi kerajaan yang Kristen. Ya. Nah saudara, ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Belum pernah ada seorang penakluk ya, yang menaklukkan kerajaan yang begitu besar tanpa harus menumpahkan darah. Rata-rata penakluk ya, dari penakluk-penakluk yang terkenal ya siapa, Attila the Hun atau Genghis Khan dan segala macam. Mereka menaklukkan negeri-negeri yang besar dan luas, tapi dengan menumpahkan banyak sekali darah. Tapi Kristus menaklukkan dunia ini ya, itu dengan darahnya sendiri. Ya. Dia menumpahkan darahnya sendiri. Sehingga saudara, gereja menjadi suatu hal yang sangat fenomenal. Itu karena Roh Kudus itu ada di dalam gereja. Nah hari ini kita akan membahas, tentu ada dua tugas gereja ya ketika kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus membuat gereja itu bisa bermisi, ya, bisa memberitakan Injil, bisa menjadi saksi Kristus. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa untuk menjadi misi, ya, untuk bermisi, maka gereja harus ditransformasi terlebih dahulu. Roh Kudus mengubahkan kehidupan orang-orang percaya. Dan ini akan menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Nah saudara, di dalam mungkin firman-firman Tuhan sebelumnya, atau mungkin saudara juga yang rajin mengikuti Biblical Night, saudara kita sudah belajar tentang keselamatan. Ya. Jadi sekali lagi keselamatan itu bukan sebuah peristiwa sesaat ketika kita percaya kepada Kristus kita selamat, itu betul. Tapi bicara tentang keselamatan kita selalu menyebutnya already but not yet. Kita sudah diselamatkan dan sekarang kita sedang masuk dalam proses pengudusan. Dan pada akhirnya kita akan disempurnakan secara total pada saat Kristus datang kedua kali. Atau kita sebut dengan istilah glorifikasi. Nah untuk masuk ke dalam pengudusan ini kita membutuhkan kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan kepada kita supaya kita mengalami pengudusan dari dalam. Manusia lama kita yang dulu menggerogoti kehidupan kita itu ditaklukkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Dan hari ini kita akan bicara banyak hal tentang ini. Nah saudara, di dalam Galatia ini sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita pahami sedikit tentang latar belakang dari surat Galatia ini. Nah Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia melayani di sana. Ada dua tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu. Tantangan pertama berasal dari orang-orang Yahudi yang baru jadi Kristen. Orang-orang Yahudi yang baru jadi Kristen, mereka melihat bahwa orang-orang Yunani yang tadinya bukan Kristen, mereka hidupnya tidak melakukan hukum Taurat, ritual-ritual Taurat. Tidak disunat, tidak melakukan puasa, tidak pantang makan dan sebagainya. Dan kemudian mereka mengkritik orang-orang tersebut kepada Rasul Paulus. Lalu di sisi lain, ya, jadi ada orang-orang yang sangat legalistik, ya, orang Yahudi yang sangat menekankan hukum ritual pada saat itu. Di sisi lain ada juga orang-orang Yunani yang karena mereka tahu mereka sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Mereka kemudian hidup sama dengan orang dunia. Ya, hidup dalam percabulan, hidup di dalam perzinahan, hidup mencuri, tidak jujur dan sebagainya. Dan dua kelompok ini ada di dalam gereja Galatia itu. Makanya kalau kita nanti lihat misalnya di Galatia 5 ayat 13, Rasul Paulus menuliskan dengan sangat jelas di sana. Dia bilang, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi ada orang dua kelompok ini di dalam gereja Galatia. Satu orang yang sangat menekankan hukum. Satu adalah orang yang sangat, atau kelompok orang yang sangat mengabaikan hukum-hukum moral. Ya. Atau biasa mereka sebut dengan istilah antinomian. Itu. Jadi mereka kumpul di situ. Dan akhirnya mereka sering berseteru satu dengan yang lain. Ya, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena itulah kemudian Rasul Paulus menuliskan surat Galatia ini untuk menyelesaikan perselisihan antara dua kelompok ini. Dua kelompok ini sama-sama salah dalam memahami firman Tuhan. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca di bagian Galatia 5 ayat 16 sampai 26, kita menemukan bahwa
Rasul Paulus ingin bilang ke mereka bahwa kamu harus hidup di dalam sebuah hukum moral yang baik. Tapi hukum moral itu jangan berdasarkan kepada ritual-ritual. Tapi berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan mereka untuk menghidupi keselamatan mereka, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus, ya, dengan menjalani kehidupan ini dengan menghasilkan buah-buah dari pimpinan itu. Dan ada 3 hal yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini tentang bagaimana Rasul Paulus menyadarkan mereka atau mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, di dalam ayat 16 sampai 21, Rasul Paulus menjelaskan bahwa, kita bisa lihat ya. Yang pertama, sadarilah akan 2 keinginan di dalam diri kita. Ya. Bisa next. Di ayat 16 dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, next. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, bisa next. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dulu. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, ketika Rasul Paulus menjelaskan itu sebelum dia masuk kepada pengajaran bahwa kamu harus dipimpin oleh roh, dia mulai dengan sebuah fakta yang harus disadari oleh semua orang percaya. Yaitu di dalam diri kita ada 2 realitas. Ya, ada 2 kenyataan, ada 2 keinginan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah saudara, kalau saya bicara tentang 2 realitas ini, saya tidak bicara tentang yin dan yang, tentang keseimbangan, bukan itu poin saya. 2 realitas ini maksudnya adalah, ini bukan juga berarti bahwa karya Kristus tidak sempurna di atas kayu salib. Tentu karya Kristus sempurna di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus kita secara sempurna. Dosa-dosa kita dibersihkan secara sempurna. Tapi masalahnya adalah kita adalah orang yang sudah lama diperbudak oleh dosa. Para bapak gereja menyebutnya di dalam jiwa kita itu ada memori jiwa kita. Itu sangat lekat dengan kenikmatan dosa. Itulah yang membuat ketika kita menjadi percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih ingin menikmati dosa yang dulunya sudah kita tinggalkan itu. Ya. Mungkin bisa kita lihat contohnya misalnya di dalam kehidupan orang Mesir, orang Israel. Ketika orang Israel itu dijajah di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka dipaksa untuk memikirkan cara berpikir Mesir. 400 tahun mereka di sana. Mereka dicekoki dengan doktrin-doktrin dari bangsa Mesir ya, bahwa ya kalau kamu adalah bangsa budak ya lahir, kalau Pak Daniel bilang kemarin dari lendir dewa ya, sehingga kamu hidup sebagai budak ya. Tapi kamu harus hidup dengan baik sebagai budak, jadi budak yang baik, supaya kalau kamu nanti jadi budak yang baik, maaf saudara, kamu nanti mati dan kamu akan bereinkarnasi. Siapa tahu kamu akan menjadi orang Mesir. Dan mereka dicekoki bertahun-tahun. Ya, mungkin bergenerasi-generasi. Yang 400 tahun mereka dicekoki dengan cara berpikir seperti itu. Akibatnya adalah setelah mereka keluar, dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Waktu mereka keluar, cara berpikir itu pun tetap mereka bawa. Kenapa? Karena mental mereka itu sudah lama dicekoki dengan cara pandang yang salah tentang diri mereka. Tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Dan akhirnya ketika mereka ada ya,
bersama-sama dengan umat Tuhan lain, dengan Tuhan ya di padang gurun ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka merindukan kenikmatan-kenikmatan itu. Tidak ada bangsa atau Fir'aun yang memaksa mereka, tidak ada tentara Mesir yang memaksa mereka untuk kembali. Mereka selalu mengeluh untuk kembali ke Mesir. Kalau saja kami ada di Mesir, mungkin hidup kami akan enak, akan begini dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan memori jiwa ya. Kita punya kenangan-kenangan tentang kenikmatan-kenikmatan duniawi itu masih ada di dalam jiwa kita. Dan itu yang membuat kita seringkali tidak bisa lepas dari dosa. Kita jatuh dalam dosa. Dan orang Israel itu jatuh dalam dosa itu. Mungkin mereka di sana sudah diajarkan tentang menyembah dewa dan sebagainya. Dan akhirnya ketika mereka kehilangan harapan, mereka membuat patung lembu emas di situ. Itu menunjukkan bahwa mental mereka itu belum dikelola sebetulnya. Belum dibersihkan seluruhnya. Nah saudara, untuk membersihkan itu Musa menuliskan kitab, ya, Tuhan memberikan kitab Kejadian kepada Musa untuk dituliskan. Kitab Kejadian itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan cara berpikir yang salah dari orang Israel. Kamu bukan bangsa budak, kamu bukan bangsa yang rendah, kamu adalah berasal ciptaan Allah, kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan semua bangsa itu berasal dari satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga cara berpikir itu kemudian dibersihkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup dalam sebuah realitas yang baru sebagai umat Allah. Dan Tuhan juga menjelaskan tentang bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, bapa leluhur mereka. Sehingga mereka pun harus hidup saleh di hadapan Allah, harus hidup kudus di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita bicara tentang hidup dalam roh, pertama kita harus menyadari bahwa ada dua keinginan di dalam diri kita. Ya. Tentu keinginan yang satu bukan berasal dari kuasa iblis karena iblis sudah dibersihkan, tapi berasal dari kelemahan-kelemahan jiwa kita yang lama. Kelemahan-kelemahan yang mungkin pernah kita nikmati dulu, dosa-dosa yang pernah kita nikmati dulu, itu dihidupkan, seringkali dihidupkan kembali. Ya. Sehingga kadang-kadang orang menjadi orang Kristen itu, aduh susah sekali. Kenapa? Bukan susah, tapi karena kita lebih suka dengan kenikmatan yang dulu kita alami, dengan dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Tentu kalau orang jawab ya, lebih enak mana? Kalau kamu difitnah, kamu balas memfitnah atau mengampuni? Tentu orang bilang ya lebih enak balas memfitnah. Kenapa kita bilang balas memfitnah lebih enak? Karena kita lebih menyukai hal itu. Ya, kita punya pengalaman-pengalaman tentang kenikmatan. Kita puas jika orang yang membenci kita itu disakiti. Ya, kita menikmati itu. Dan itu merupakan suatu hal yang salah ya. Ketika kita bicara tentang Pentakosta, ya kita bicara tentang bagaimana Roh Kudus masuk di dalam hati kita, Roh Kudus diberikan di dalam jiwa kita untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Karena itu saudara, mungkin saudara yang pernah mengalami ini, saudara pernah percaya pas pengalaman pertama kali kita percaya kepada Tuhan, ya. Kadang-kadang hati kita itu nggak enak ya. Kalau kita melakukan dosa, tiba-tiba hati kita nggak enak. Nggak enak ya. Saya harus minta ampun kepada Tuhan. Itu cara Roh Kudus mentransformasi hidup kita dari hari ke hari. Ya. Kadang-kadang kita tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja kita memang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Lalu setelah itu kita mulai sadar, Roh Kudus menyadarkan kita, kamu harus berubah. Ya. Kamu harus mengasihi orang lain, termasuk orang yang membenci kamu dan sebagainya. Dan akhirnya kita mulai merubah cara pandang kita, merubah sikap kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, lahir baru, menjadi Kristen, itu berarti kita membuka hati kita supaya Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk menguasai batin kita, mengubah batin kita, menghadirkan hal-hal yang harus kita cintai sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, hal yang kedua, yang Roh Kudus yang Rasul Paulus ajarkan adalah memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa next? Ya. Di dalam ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam tadi di dalam ayat sebelumnya ya, ayat 19, bisa ditunjukkan ayat sebelumnya, ayat 19. Ya, ayat 19 itu dikatakan di situ, perbuatan daging telah nyata, ya, yaitu percabulan dan sebagainya. Nah, saudara, ketika kita bicara menjadi Kristen, apa yang maksudnya menjadi Kristen? Banyak orang berpikir ketika kita menjadi Kristen berarti kita pergi ke gereja, oke itu baik, ya, itu tentu bagian dari kehidupan Kristen. Tapi kehidupan Kristen bukan cuma menjalankan ritual itu. Kehidupan Kristen adalah sesuatu yang paling mendasar. Dikatakan di sana bahwa perbuatan daging telah nyata. Kita bisa pura-pura jadi Kristen, tapi kita nggak bisa membohongi buah yang timbul dari kehidupan kita. Kita bilang bahwa ketika kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka perbuatan daging itu nyata. Ya, dia nyata, dia keluar dari perilaku kita. Kita menjadi orang yang, ya tadi dikatakan di ayat 19 itu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian dan sebagainya. Kalau betul-betul kita orang percaya, semestinya hal-hal seperti itu tidak muncul dalam diri kita, seharusnya. Tetapi kalau kita menjadi orang ya tidak percaya, ya memang hal itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, untuk mengkonter hal itu, Rasul Paulus berkata bahwa karena itu kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus bicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia bicara tentang sesuatu yang kontras dengan ajaran yang keinginan daging itu. Begitu kita menginginkan atau kita menerima Roh Kudus dalam hati kita, maka di dalam hati kita itu biasanya kita otomatis kita akan takut berbuat dosa. Bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa, kita mungkin akan berbuat dosa. Kita mungkin tanpa sengaja kita melakukan dosa. Tapi Roh Kudus sesegera mungkin lalu kemudian memperbaiki hati kita. Entah kita harus menyelesaikannya atau kita minta ampun dan sebagainya. Tapi Roh Kudus sesegera mungkin langsung kemudian membersihkan hati kita. Ya. Menyadarkan kita, membuat kita minta ampun kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, sehingga kehidupan di dalam Roh itu berarti hidup yang dipimpin oleh Roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita terlepas dari keinginan-keinginan daging. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu kemudian merubah kehidupan kita. Nah, saudara, hasil daripada Roh Kudus yang ada dalam hati kita biasanya muncul dalam bentuk buah roh. Ya, buah roh itu bukan sebuah buah yang boleh dikatakan satu atau 9 buah begitu. Tapi satu buah dengan 9 rasa, itu mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya spesialisasinya sukacita saja, mungkin di bagian lain saya tidak bisa ya. Atau mungkin saya spesialisasinya cuman kesabaran saja, sedangkan kemurahan tidak dan sebagainya. Bicara tentang hidup dipimpin oleh Roh, maka Tuhan itu akan mentransformasi kehidupan kita. Sehingga seluruh kehidupan kita itu akan dipenuhi dengan buah roh secara simultan, secara bersama-sama. Sehingga kehidupan kita dari hari ke hari itu berbuah. Ya. Itu berbuah. Berbuah dalam pengertian ya itu. Karakter kita itu kemudian mulai dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Kehidupan kita bisa menjadi tempat di mana orang ini hidup yang saya inginkan. Kalau saudara membaca dalam misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3. Tuhan Yesus menambahkan jumlah orang-orang itu. Tidak langsung dia bilang, ada kalimat di situ dibilang bahwa setiap hari mereka disukai banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kehidupan mereka menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat oleh orang lain. Kehidupan mereka untuk orang lain waktu melihat kehidupan mereka bilang, saya pingin hidup kayak kamu. Saya pingin cara berpikir kayak kamu. Saya pingin kesabaran yang ada pada kamu. Karena hidup mereka menarik, maka banyak orang kemudian mulai
menjadi Kristen. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bicara tentang kehidupan yang diubah, saudara kita nggak bisa melepaskan diri kita dari firman Tuhan. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang berkali-kali kita dengarkan, tapi seringkali mungkin kita abaikan. Kita tidak mungkin lepaskan diri kita dari firman Tuhan. Di dalam Alkitab misalnya, di dalam Roma 12, bisa next. Ya, Roma 12 ayat 2 sampai 9, Rasul Paulus menuliskan tentang bagaimana kita berubah di dalam kehidupan kita. Dia bilang seperti ini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Dimulai dari apa? Pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan budi. Nah, di dalam teologi Kristen kita biasa menyebutnya ada 3 orto ya. Pertama itu perubahan atau berpikir yang benar. Itu ortodoksi. Lalu kemudian dari pikiran yang benar itu merasakan yang benar. Ortopatos ya, atau ortopati gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan yang benar. Ortopraksi. Orang bilang dari pikiran, perasaan, lalu kemudian lari ke perbuatan. Nah, di dalam Roma pasal 12 ini menjadi jelas ya. Kita harus berubah dalam pembaharuan budimu. Lalu dia bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya kasih kita itu harus sesuai dengan pembaharuan budi kita. Kasih kita itu harus sesuai dengan pembaharuan budi kita. Dan kemudian kita belajar melakukan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari pembaharuan budi kita. Pembaharuan pikiran kita. Budi ini bukan cuma akal ya. Budi ini lebih dari sekedar akal, tapi lebih bicara tentang hati nurani, common sense dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan cuma kognitif gitu, bukan ya. Tapi pemahaman yang mendalam yang kemudian mengubahkan kita. Gitu. Nah saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 16, bisa ditampilkan, next. Yohanes 17 ayat 16. Ya. Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Tuhan Yesus bicara tentang murid-muridnya. Dia bilang, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Nah saudara, salah satu tujuan Roh Kudus datang ke dalam dunia, itu menguduskan kita, supaya kita berbeda dari dunia. Bagaimana cara Roh Kudus menguduskan kita? Ya. Salah satu caranya dia memberikan firman ke dalam hidup kita. Dan dia juga memberikan pengertian di dalam hidup kita. Sehingga waktu kita mulai membaca firman Tuhan, kita mulai mengerti. Makanya Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara, mempelajari firman Tuhan, itu bukan sesuatu hal yang merupakan pilihan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang betul-betul ditransformasi oleh Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan. Itulah kenapa di gereja Rehoboth kita seringkali melakukan PA dan sebagainya. Ya, ada biblical night, ada core dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita ditransformasi, cara berpikir kita, pandangan-pandangan kita tentang kehidupan, tentang gereja, tentang realitas yang kita hadapi setiap hari, itu berubah. Dan kita berdoa supaya perubahan pikiran itu kemudian Tuhan lanjutkan dengan perubahan hati. Dan kemudian lahir dalam perbuatan kita. Nah, kalau orang yang tidak berubah secara pikiran, ya, jangan berharap dia bisa berubah secara perilaku. Ya. Kalaupun dia berubah secara perilaku, maka perilaku itu bukan perilaku yang tidak berdasar, tidak punya akar yang kuat. Perubahan sejati itu harus dimulai dengan perubahan cara pandang kita tentang kehidupan. Nah saudara, seringkali kita mungkin mendengarkan ada orang Kristen berkata bahwa tapi saya sebenarnya tidak usahlah PA lah, atau pokoknya yang penting kita praktekkan sajalah firman Tuhan. Ya. Yang penting praktek, nggak usahlah belajar firman Tuhan yang terlalu teoritis dan sebagainya. Nah Alkitab bilang tidak saudara, perubahan yang sejati itu harus lahir dari perubahan pikiran. Baru disusul dengan perubahan perasaan kita, baru disusul dengan perubahan perilaku kita. Kalau loncat tiba-tiba
perilaku, maka dia tidak berdasar. Dia tidak berdasar. Nah, Roh Kudus bekerja dengan cara seperti itu. Roh Kudus bekerja dengan cara seperti itu. Dia merubah pikiran kita, baru kemudian dia merubah perilaku kita. Memang ada orang berkata bahwa ya Alkitab kan bilang yang penting melakukan bukan mendengarkan. Bukan, Alkitab tidak bilang begitu. Alkitab bilang seperti ini saudara di dalam Matius 7 ayat 24 dan 26 dia bilang begini. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang berbijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi perbedaannya bukan satu mendengarkan, satu melakukan, bukan. Tapi sama-sama mendengarkan, yang satu tidak melakukan, yang satu melakukan. Sekali lagi, sama-sama mendengarkan. Jadi ini bukan kontras antara praktek dan teori, bukan. Ini sama-sama orang mendengarkan teori, pelajaran, tapi satu mempraktekkan, yang satu tidak mempraktekkan. Jadi artinya begini, yang Tuhan Yesus ingin bilang bahwa semua orang wajib mempelajari firman Tuhan. Tapi memang itu tidak selesai sampai di situ. Harus ada titik di mana kita mempraktekkan firman Tuhan itu. Sehingga itu bisa menjadi kehidupan yang mengubahkan kita setiap hari. Ya. Nah saudara, jadi berbicara tentang buah roh, maka kita tidak pernah bisa melepaskan diri dari firman Tuhan. Firman Tuhan selalu berusaha untuk mengoreksi kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa firman itu merubah mengoreksi kita, memberikan kita arahan tentang kehidupan yang benar. Ya. Dan kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka kehidupan, cara pandang kita tentang kehidupan pun tidak akan berubah. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah menyalibkan keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 26 dikatakan di sana bahwa siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah saudara, untuk menghadapi keinginan daging yang ada dalam diri kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan bukan hanya itu, kita belajar untuk menyalibkan daging kita. Nah di dalam ayat 24, di situ dikatakan bahwa, mungkin bisa dilihat, tayangkan ayat 24. Ya, dia bilang di situ bahwa siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya. Artinya begini, ketika kita percaya kepada Kristus, seharusnya keinginan daging kita, dosa kita itu sudah disalibkan di atas kayu salib. Ya. Dan ayat 25 dia bilang, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi seharusnya orang Kristen itu ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita sudah dibayar, sudah kuasa dosa, itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga menghidupkan roh kita. Dan karena itu seharusnya, ayat 26 dia bilang, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah idealnya adalah orang Kristen itu harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Normalnya seperti itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita punya kemampuan yang jauh lebih banyak daripada orang dunia. Saudara, mungkin ada orang berkata bahwa sebagai manusia kita pasti melakukan dosa. Betul. Kita hidup dalam dosa, kita punya memori-memori tentang kenikmatan dosa. Dan itu seringkali muncul. Tapi orang Kristen tidak bisa menggunakan argumen itu untuk membenarkan dosanya. Karena orang Kristen sudah diberikan Roh Kudus di dalam dirinya untuk hidup di dalam kesalehan. Karena itu Rasul Paulus bilang seperti ini. Kalau kamu betul-betul hidup di dalam Tuhan, kamu betul-betul sudah ditebus oleh Kristus, harusnya sengat dosa itu ya, kuasa dosa itu tidak ada lagi dalam diri kita. Harusnya itu sudah lumpuh di dalam diri kita. Tapi orang Kristen seringkali kita menggunakan itu sebagai alasan ya, alasan untuk kemudian membenarkan kenikmatan-kenikmatan dosa atau dosa-dosa yang kita lakukan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya sudah lewat, saya minta 5 menit lagi. Ketika kita bicara tentang menaklukkan dosa,
Sekali lagi, ketika kita bicara tentang menaklukkan dosa. Menaklukkan dosa di dalam kehidupan kita itu bukan pilihan. Memang ada orang yang mengajarkan bahwa kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu sudah selamat, masuk surga langsung sudah, goodbye, masuk surga. Tapi Alkitab bilang tidak seperti itu. Begitu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus, Kristus melumpuhkan dosa. Dan Roh Kudus kemudian memberikan kemampuan kepada kita untuk bertransformasi dari hari ke hari. Dan karena itu Rasul Paulus mengingatkan lagi di ayat 19, sekali lagi bisa mungkin ditunjukkan ayat 19. Ayat 19. Ayat 21, ayat 21. Saya bacakan ya. Kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu. Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ini teguran yang serius. Ada banyak orang Kristen tidak betul-betul menganggap ini serius. Sebagai hamba Tuhan saya ingin bilang bahwa ini serius. Bukan saja bagi saudara, bagi saya pun hamba Tuhan, saya pun harus memeriksa hidup saya. Kalau saya tidak memeriksa hidup saya tidak menjaga hidup saya pun tidak bisa menikmati surga. Ini saya bicara serius. Saya bukan bicara sebagai orang-orang yang cuman enggak, saya harus memeriksa hidup saya dengan baik. Saya harus berubah dalam kehidupan saya. Saudara pun demikian. Rasul Paulus juga mengatakan hal itu. Dia melatih dirinya, dia mengekang dirinya sedemikian rupa. Supaya jangan sampai setelah dia memberitakan Injil, dia sendiri ditolak. Saudara, ini bukan suatu hal yang ini menakut-nakuti, bukan. Ini kebenaran yang kita sampaikan dan berdosalah saya jika saya tidak menyampaikan ini kepada saudara. Rasul Paulus melakukan ini berkali-kali. Dia bilang seperti yang kulakukan dahulu. Artinya Rasul Paulus pernah mengatakan ini dan dia mengatakan ini berulang-ulang. Bahwa siapa saja yang hidup di dalam dosa, yang tidak mau ditransformasi oleh Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau mencintai firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini suatu kebenaran yang harus disampaikan. Semua hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran ini kepada umat Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan kebenaran ini kepada umat Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan menuliskan ini dengan jelas. Rasul Paulus melakukan itu. Dan semua hamba Tuhan, semua pengajar, siapapun, saudara mungkin membawakan firman Tuhan di guru sekolah, saudara harus mengatakan ini kepada umat Tuhan. Jaga umat Tuhan. Biarkan mereka memberikan hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus, biar Tuhan mentransformasi kehidupan mereka. Saudara, di dalam 1 Yohanes 3:9. Rasul Yohanes menuliskan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Sebab ada benih ilahi tetap di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Artinya apa saudara? Ketika saudara percaya kepada Kristus, Tuhan memberikan benih ilahi. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Dikatakan benih karena itu akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh, dia akan menguasai hidup saudara, dia akan mempengaruhi cara berpikir saudara, perasaan saudara, sikap saudara. Tapi kalau setiap tahun, bertahun-tahun saudara ikut Tuhan, saudara tidak punya passion terhadap hal-hal rohani. Saudara tidak betul-betul mengasihi Tuhan, saudara tidak betul-betul punya passion terhadap untuk mengenal Tuhan lebih lanjut dengan pembacaan Alkitab. Saudara tidak punya waktu untuk yang mendedikasikan waktu saudara untuk mendisiplin diri saudara. Maka saya mau katakan bahwa saya nggak tahu apakah saudara selamat atau tidak. Karena rupanya mungkin benih itu tidak ada dalam diri saudara. Ini saya katakan bukan untuk saudara saja, tapi untuk saya juga. Saya kalau tidak mendisiplin diri saya pun tidak akan selamat. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Dia bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita melakukan pelayanan mungkin bertahun-tahun. Menjadi seorang pelayan Tuhan bertahun-tahun. Dan saya bersyukur di gereja Rehoboth banyak sekali
hamba Tuhan yang melayani bertahun-tahun. Dan saya juga lihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang kehidupannya berubah dari tahun ke tahun. Tapi saya berharap itu kehidupan yang betul-betul lahir dari perubahan oleh Roh Kudus. Bukan yang kita buat-buat, bukan karena kita di gereja lalu kita menciptakan kesan-kesan kudus begitu. Bahasa-bahasa kudus, tapi kehidupan kita di dalam, di luar sama seperti itu. Sama, karena itu lahir dari pengenalan yang benar akan Tuhan dan dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita ya, dari hari ke hari itu semakin hari semakin diubah seperti Kristus. Pentakosta berbicara tentang apa? Pentakosta bukan hanya bicara tentang karunia-karunia rohani. Pentakosta juga bicara tentang buah roh yang tumbuh dalam hidup kita. Karena benih ilahi itu hidup di dalam diri kita. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Terima kasih jika Engkau memberikan firman Tuhan pagi hari ini kepada kami. Kami tahu firman ini mungkin begitu keras bagi kami. Tapi hamba berdoa Tuhan, tidak ada maksud untuk menyakiti umat-Mu. Hamba hanya ingin supaya semua kami Tuhan tersadarkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang bukan hanya menghibur kami, tapi firman-Mu yang memperingatkan kami untuk hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam menumbuhkan kasih kepada Engkau selalu Tuhan. Sehingga dunia ini tidak menghisap kami keluar daripada jalan keselamatan yang telah kami tempuh. Tuhan, kami berdoa supaya semua firman yang sudah kami dengarkan, ini menjadi alat untuk merefleksikan hidup kami, mengoreksi kehidupan kami. Sehingga firman ini juga membentuk jiwa kami, membentuk kesadaran kami, dan juga mempengaruhi tindakan-tindakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari Raya Pentakosta. Ya. Yang artinya hari ke-50. Pada hari yang ke-50 yaitu 40 hari setelah Yesus bangkit, 10 hari setelah itu waktu murid-murid tunggu di loteng di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Dan itu disebut hari Pentakosta. Dan hari ini kita semua merayakan hari Pentakosta. Ya. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah doa rantai selama 10 hari. Tujuannya bukan pada hari ini kita spesial berdoa dan Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Setelah kita percaya Roh Kudus ada dalam hati kita, menguasai hidup kita. Kalau sampai sekarang saudara bisa tetap setia dalam Tuhan, terutama para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, apa itu guru sekolah minggu, apa itu pelayan-pelayan aktivis gereja, hamba Tuhan, dan kita semua bisa tetap setia dalam melayani Tuhan, itu bukan karena kitanya hebat, bukan karena kitanya jago gitu, bukan saudara. Itu karena pekerjaan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sebab itu sebentar kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Mengalirlah Roh Kudus. Saya undang untuk pada saat kita menyanyi dengan berdiri, saya undang pertama-tama para guru sekolah minggu yang ada untuk maju ke depan. Yang di bawah maju ke depan, yang di balkon lantai 2 maju ke kursi paling depan. Setelah itu ketua-ketua komisi, ketua Paduan Suara Sion 2, ketua NG, ketua KKP yang kalau ada, pokoknya ketua komisi dan wakil.
juga ketua atau leader Sharon. Leader Sharon. Diundang untuk saudara ke depan. Para hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Dan juga bukan hanya yang di depan, tetapi yang di tempat duduk masing-masing. Hamba Tuhan akan mendoakan kita semua supaya kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Pengurapan dengan kuasa Roh Kudus. Mari saudara, saya undang tuh. Kita beri sama-sama. Kita nyanyi mengalir dan saya undang untuk para ketua komisi, para guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Ketua komisi untuk maju ke depan. Ya, maju ke paling depan. Dan nanti hamba Tuhan akan datang menghampiri saudara dan mendoakan saudara. Sekali lagi kita melayani Tuhan hanya dengan kuasa Roh Kudus ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mari kita akan berlutut bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan kami semua. Terima kasih untuk Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua, memimpin hidup kami, terutama kami semua yang melayani Tuhan, yang percaya Tuhan. Sampai sekarang kami masih dapat melayani Tuhan. Itu karena kuat kuasa-Mu dari surga, kuat kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami, itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk urapan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah urapi kami semua pada siang hari ini. Dan kami berdoa untuk selanjutnya, urapan Tuhan tetap berada di dalam pelayanan kami semua. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya baik saudara, setelah kebaktian umum 2 ini ada doa pengerja yang diadakan di basement. Kita berdoa bersama-sama, kita saling mendoakan untuk maju bersama-sama dalam Tuhan. Pengumuman minggu depan kita saudara semua kita akan terima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Persiapkan diri kita semua sehingga kita boleh mendapat berkat melalui sakramen ini. Saudara, satu hal yang menjadi yang sering kita lakukan yaitu doa puasa secara korporat Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kebetulan minggu ini hari Kamis itu hari libur. Dan ada satu komisi yang mengadakan kegiatan pada hari Kamis itu. Jadi gimana dong? Kalau saya mau doa puasa, jadi harinya hari Kamis kita pergi. Nah untuk itu, untuk saudara yang ikut dalam kegiatan ini, saudara bisa majukan doa puasa saudara pada hari Rabu. Sehingga pada hari Kamisnya tidak mengganggu acara saudara. Baik, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Sebelum itu undang untuk kita berdiri bersama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, kami sudah mendengar bagaimana kuasa Roh Kudus senantiasa merubah hidup kami, karakter kami. Sehingga kami boleh menjadi serupa Kristus melalui hidup kami, bukan dengan kekuatan kami,
tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap mendoakan baik untuk kami secara pribadi, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami lakukan usaha kami. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin hati kami, hidup kami semua. Sehingga kami boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terutama dalam pelayanan kami Tuhan. Kami tidak mau melakukan itu dengan kekuatan kami. Tapi kami mau serahkan. Kami minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena melalui itu kami boleh makin hari makin kuat dalam melayani Tuhan. Dan itu semua boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap mendoakan untuk pemerintah kami. Dan sekarang di dalam masa peralihan kepemimpinan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sesuai memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah yang memberikan yang terbaik, itu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Kristus. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Baik kami pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan berkati, dan kami dapat melewati minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa